Di tahun 1911, Tiongkok tengah mengalami revolusi yang membuat kondisi negara tidak stabil. Oleh karenanya, beberapa kalangan berinisiatif untuk membuka kembali sekolah Akademi Militer Lieho, dan dari sinilah cerita ini dimulai. Pada hari pendaftaran akademi dibuka, beberapa anak muda rela mengantri untuk melakukan pendaftaran. Di antara mereka ada yang bernama Xie Liangchen. Sebenarnya dia adalah seorang gadis yang bernama Xie Xiang. Tapi karena ingin mewujudkan impian kakaknya yang telah meninggal, yang semasa hidupnya ingin sekali bersekolah di Akademi Lieho, dia pun rela menyamar menjadi seorang pria dan dengan menggunakan identitas kakaknya itu yang bernama Xie Liangchen untuk mendaftar di Akademi Lieho, dan berkat lobby-lobbynya dengan dokter akademi, dia pun berhasil lolos seleksi. Untuk merayakan kelulusannya, Tan Xiaojun, sahabat karib Xie Xiang, mengajaknya untuk menonton konser artis Ku Manting yang juga merupakan sahabat baik Tan Xiaojun di sebuah gedung opera bernama Palimo. Cukup ramai dan meriah malam itu. Karena kebelet, Xie Xiang yang tampil menjadi Xie Liangchen pun pergi menuju toilet wanita. Tak lama berselang, seorang wanita cantik pun masuk ke dalam kamar mandi wanita itu. Melihat sesosok pria berada di dalam toilet wanita, jelas wanita itu marah. Dia mengira pria itu tidak waras atau malah mempunyai niat yang tidak baik terhadapnya. Xie Xiang yang belum terbiasa dengan penampilan barunya sebagai Xie Liangchen baru menyadari kesalahannya setelah didamprat oleh wanita itu. Karena tidak mau meladeni kemarahan wanita itu, dia pun segera berlari keluar dari toilet itu. Dan tak disangka, wanita yang mendampratnya itu tadi adalah si aktris utama, yaitu Nona Ku Manting. Sejenak, Xie Xiang begitu juga dengan sahabatnya yang berdiri di sampingnya dan juga pengunjung-pengunjung lainnya menikmati lantunan lagu yang dibawakan oleh sang aktris. Seusai membawakan sebuah lagu, Nona Ku Manting mendapatkan tepuk tangan meriah dari para penonton. Namun dari arah tribun, seorang pria muda dan tampan tiba-tiba mengejek cara bernyanyi sang aktris. Baginya, sang aktris tidak sebagus yang digembar-gemborkan orang-orang. Dan tanpa disangka, pria muda itu berbuat tidak senonoh pada sang aktris dengan memanggulnya keluar gedung. Tak ada yang berani menolong sang aktris meski dia berteriak-teriak minta tolong. Semua orang hanya bisa memandang tanpa berani untuk menegur bahkan menolong. Sempat Ku Manting menarik baju seorang penonton berharap orang tersebut berkenan menolongnya. Tapi ternyata orang tersebut juga enggan menolongnya. Hingga akhirnya di depan gedung opera, Xie Liangchen memberanikan diri menolong sang aktris dengan menghadang tuan muda itu. Tapi sayang, pertolongannya ini justru malah disalahartikan oleh sang aktris sendiri. Ku Manting malah menuduh Xie Liangchen bekerja sama dengan tuan muda itu. Tak lama kemudian, datanglah satu regu pasukan dari kepolisian untuk menolong Nona Ku Manting. Usut punya usut, ternyata pasukan ini mendapat perintah dari Tuan Muda Shen Tingbai, salah satu pedagang terkemuka di kota Sunjuan. Otomatis sang Tuan Muda dipaksa untuk melepaskan Nona Ku Manting. Dan kemudian dengan beramai-ramai mereka berdua dipukuli di tempat itu juga dan kemudian dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, ternyata para polisi tadi semuanya tertunduk di hadapan Tuan Muda yang sedang asik bermain poker. Tuan Muda yang ternyata berasal dari keluargaku ini ternyata bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Ayahnya, Tuanku Zhang Tong, adalah gubernur kota Sunjuan saat ini. Tapi memang Tuan Mudaku Yan Zhen ini terkenal suka membuat onar dan berbuat sekehendak hatinya. Sebelum meninggalkan kantor polisi, Tuan Mudaku sempat-sempatnya mengerjai para polisi yang memukulnya dengan meminta uang mereka. Dan pada komandan polisi yang menangkapnya, dia menyuruh menyampaikan kata-kata tidak senonoh pada Tuan Muda Shen Tingbai. Meski takut bercampur malu, komandan polisi itu pun terpaksa menyampaikan pesan dari Tuan Mudaku bahwa pinggang Nona Ku Manting kecil. Setibanya di kediaman keluargaku, Tuan Mudaku langsung disemprot oleh ayahnya.
Ayahnya benar-benar kesal dengan kelakuan anak laki-laki satu-satunya itu karena tidak henti-hentinya dia berbuat onar. Tuanku Zhang Tong akhirnya memerintahkan orang kepercayaannya untuk memasukkan anaknya itu ke Akademi Militer Liuhu dengan harapan suatu saat anaknya bisa berubah menjadi lebih baik. Tibalah hari untuk memasuki Akademi Liuhu. Xie Liangchen kelihatan sangat antusias di hari pertamanya meski dia datang tanpa diantar oleh siapapun. Agak miris memang kalau melihat teman-temannya yang lain yang diantar oleh sanak keluarga mereka. Tiba-tiba dia melihat seorang pria yang juga siswa Akademi Liuhu yang membawa banyak sekali perabot rumah tangga. Penampilannya sangat sederhana sekali, tapi antusiasnya jauh lebih besar dari Xie Liangchen sendiri. Pria itu bernama Huang Song, seorang tentara yang ditugaskan oleh atasannya untuk meneruskan pendidikannya di Akademi Liuhu. Terjadi sedikit ketegangan di halaman depan akademi karena ulah Li Wenzong yang menghina Huang Song dengan menyebutnya anak kampung. Dia memintanya untuk meminta maaf padanya karena telah menabrak mobilnya dan dia juga memintanya untuk bersujud padanya. Karena menolak, Li Wenzong melempar Huang Song dengan sebuah panci, tapi sialnya panci itu malah mengenai Shen Junsan. Jelas Shen Junsan marah. Dia balik memaksa Wenzong untuk meminta maaf dan bersujud padanya. Wenzong masih saja mengulur waktu, hal ini membuat Junsan marah. Pertikaian berhenti ketika terdengar bunyi letusan pistol yang ternyata dilakukan oleh dua orang pelatih yaitu pelatih Zhang Xin dan pelatih Guo Shuting. Pelatih Zhang langsung menghukum mereka-mereka yang terlibat dalam pertikaian untuk berlari mengelilingi lapangan sebanyak 50 kali putaran dengan membawa koper mereka. Sementara untuk lainnya yang tidak terlibat dalam pertikaian, mereka diminta untuk berlari sebanyak 30 kali putaran dengan membawa serta koper mereka juga. Belum selesai memberikan aba-aba, tiba-tiba pelatih Zhang dikejutkan dengan kedatangan siswa baru dari kesekretariatan Gu Zhangtong. Siswa tersebut tidak lain adalah Tuan Muda Gu Zanzhen yang datang dalam keadaan setengah mabuk. Langsung saja pelatih Zhang meminta petugas lainnya untuk menggantung Tuan Muda Gu ini. Meski mendapat protes dari supir pribadi Tuan Gu Zhangtong, kepala Elfi tetap teguh menjalankan aturannya. Terlihat semua siswa Akademi Liuhu berlari mengelilingi lapangan terkecuali Guo Yanzhen. Semuanya berusaha untuk menyelesaikan tugas ini, dan yang pertama mampu menyelesaikannya adalah Shen Junsan. Xie Liangchen tampak sudah tidak kuat lagi, padahal tinggal 2 putaran lagi. Huang Song terus menyemangatinya agar dia tidak menyerah. Dengan alasan dia juga tidak akan menyelesaikan larinya, Huang Song akhirnya bisa memaksa Liangchen untuk menyelesaikan tugas pertamanya ini. Xie Liangchen memasuki kamarnya untuk pertama kalinya dengan harap-harap cemas. Dia lega karena dia tidak diberi teman sekamar oleh pelatihnya. Namun dugaannya ternyata salah karena teman sekamarnya malah Gu Yanzhen, pria yang dibencinya karena ketengilannya. Ketengilan pertama si Tuan Muda Gu adalah kala dia menemukan sebuah kaos dalam wanita di koper Liangchen. Dan gara-gara kaos dalam ini, Liangchen terpaksa harus rela menjadi pelayan Gu Yanzhen, menyucikan bajunya, mengambil makan dan minumnya, dan membersihkan tempat tidurnya. Semua dia lakukan karena Gu Yanzhen telah menyelamatkannya ketika ketua Elfi menemukan kaos dalamnya sewaktu pemeriksaan dadakan di hari pertama tinggal di asrama. Keesokan harinya, di pagi hari, semua siswa telah berkumpul di lapangan. Dan laki-laki kecuali Gu Yanzhen. Karena telat bangun, Gu Yanzhen dihukum berendam seharian suntuk. Sementara yang lainnya, mereka harus menyelesaikan tugas membawa sebongkah kayu besar dari luar asrama ke dalam asrama. Berat, tapi semua wajib menyelesaikan tugas ini. Satu persatu siswa sampai di lapangan akademi dengan kayu besarnya. Tapi bagi Liangchen, tugas ini sangat berat bagi fisiknya yang sejatinya adalah seorang wanita. Awalnya dia mau menyerah, tapi tekadnya tumbuh lagi. Dia selesaikan tugasnya meski harus sampai akademi di malam hari. Di lapangan, dia bertemu dengan Guo Yanzhen yang baru saja menyelesaikan hukumannya. Mereka berdua tertawa bersama menertawai kebodohan mereka. Mereka berjanji bakal lebih baik esok harinya.
Pagi harinya, Liang Chen terpaksa mengguyur Gu Yanchen agar dia segera bangun. Perbuatannya ini membuat Gu Yanchen kesal dan membuat keduanya bertengkar. Teman-teman yang melihat kelakuan keduanya hanya bersikap cuek karena mereka sadar bahwa hal ini merupakan hal yang biasa bagi mereka berdua. Pagi itu, semua siswa berlatih ketangkasan dengan melewati berbagai macam rintangan. Semua berlatih dengan serius terkecuali Gu Yanchen. Beberapa kali dia kedapatan berbuat usil terhadap Liang Chen. Karena itulah ketua Elfi menghukum mereka dengan berdiri terbalik. Seusai menjalani hukumannya, Huang Shou mencoba menasihati Liang Chen agar berhenti bertengkar dengan Gu Yanchen. Tentu saja, nasihat Huang Shou ini tidak dihiraukan oleh Liang Chen karena dia tidak terima saja diusilin terus oleh Gu Yanchen. Di sebuah bar, Gu Manting menemui sahabatnya yang bekerja di sana yang ternyata adalah sahabat karib Liang Chen juga, yaitu Tan Xiaojun. Pada Xiaojun, Gu Manting mengungkapkan kekesalannya pada Gu Yanchen karena telah mempermalukannya di depan umum. Dia ingin sekali memberi pelajaran pada pemuda usil itu. Oleh karenanya, dia ingin sekali tahu kapan siswa Akademi Liuhu mendapat cuti belajar. Dia ingin Xiaojun segera menginformasikan hal ini padanya. Dan waktu cuti siswa Akademi Liuhu pun tiba. Liang Chen memanfaatkan liburannya ini untuk menemui sahabatnya Tan Xiaojun. Agar tidak mendapat pandangan yang tidak-tidak dari orang-orang, Xiaojun meminta Liang Chen untuk kembali berpenampilan sebagai Xie Xiang. Dia pun mengajak Xie Xiang untuk makan siang bersama dengan sahabatnya yang merupakan seorang artis terkenal. Xie Xiang tidak menyangka bakal bertemu dengan Gu Manting lagi. Karena pernah bermasalah dengannya, Xie Xiang berusaha dengan segala cara agar wajahnya tidak terlihat oleh Gu Manting. Tak lama kemudian, datanglah Tuan Muda Shen Tingbai bersama dengan adiknya yang tak lain juga merupakan teman satu sekolah Xie Xiang di Akademi Liuhu, yaitu Shen Jungshan. Jelas saja Xie Xiang langsung panik dan dia langsung berlari menuju toilet diikuti oleh Xiaojun. Agar tidak ketahuan, Xiaojun menyarankan Xie Xiang agar pulang terlebih dahulu ke rumahnya. Sementara dia akan menemani Gu Manting makan bersama dengan Tuan Muda Shen agar tidak terlalu mencurigakan. Di perjalanan pulang, sialnya Xie Xiang tanpa sengaja berpapasan dengan Gu Yanchen yang berada di mobilnya. Dia pun segera memalingkan muka dan segera bersembunyi. Tapi Gu Yanchen sepertinya masih sempat melihatnya. Di malam harinya, di sebuah gang, tiba-tiba Gu Yanchen dicegat oleh beberapa orang tak dikenal. Ternyata orang-orang tersebut adalah orang suruhan Gu Manting. Segera saja Gu Manting memerintahkan orang-orangnya untuk menghajar Gu Yanchen sebagai balasan atas perbuatan usilnya kapan hari lalu. Namun sayang, bukannya Gu Yanchen yang dihajar, justru dia yang menghajar habis-habisan orang suruhan Gu Manting itu. Gu Manting pun tidak menyangka, masih dengan lagak sombongnya, dia mengancam Gu Yanchen apabila berani macam-macam dengannya. Gu Yanchen hanya tersenyum dan tidak peduli dengan ancaman wanita itu. Waktu liburan siswa Akademi Liuhu pun usai. Satu persatu para siswa pun kembali ke akademi. Terlihat Gu Yanchen tengah memasuki kamarnya sambil membawa sejumlah bungkus makanan dan 2 termos yang isinya adalah minuman alkohol. Saat dia asik menikmati makanan dan minumannya, tiba-tiba pelatih Gu sudah berada di depan pintu. Karena melakukan pelanggaran, Gu Yanchen pun dihukum membersihkan WC selama 1 bulan. Xie Chen yang baru saja datang dan tidak tahu apa-apa terpaksa kena imbas dari kesalahan yang dilakukan teman sekamarnya itu. Jelas saja Liang Chen kesal. Apalagi dia malah yang membersihkan WC sendirian sementara Gu Yanchen malah tidur-tiduran. Dia protes pada Gu Yanchen. Akhirnya Gu Yanchen menemukan satu ide untuk membersihkan WC dengan cepat tanpa harus ribet menggosoknya. Apa itu? Dengan menyemprotnya dengan air tangki. Berdua mereka menyemprot WC, tapi beberapa saat kemudian dari salah satu bilik WC itu muncullah kepala Elfi sudah dalam keadaan basah kuyup.
Akibat kecerobohan mereka ini, kepala Elfi menghukum mereka mengangkat sebongkah kayu besar. Kemudian, di sesi latihan bela diri, terlihat Xie Liangchen tengah beradu dengan Li Wenzhong. Tampaknya, Wenzhong kewalahan melawan Liangchen yang secara postur lebih kecil darinya. Dia kesal, dan ketika Liangchen dalam keadaan tidak siap, tiba-tiba Wenzhong menyerangnya. Semua terkejut dan tidak menyangka Wenzhong bakal berbuat demikian. Dengan cepat, Gu Yanzhen segera menolong Liangchen dengan menendang Wenzhong agar dia berhenti memukuli Liangchen. Ketua Elfi memasuki ruangan. Setelah tahu tentang apa yang tengah terjadi, dia pun segera memerintahkan Liangchen pergi ke klinik untuk mengecek kondisi badannya. Gu Yanzhen sebagai teman satu kamar Liangchen turut diperintahkan untuk menemaninya. Di klinik, agar bisa memeriksa luka di bahu Liangchen, dokter memintanya untuk membuka bajunya. Tentu saja Liangchen menolak dengan alasan dia tidak terbiasa bertelanjang dada di depan orang. Mendengar alasan Liangchen ini, Gu Yanzhen dan sang dokter tentu merasa aneh. Karena takut ketahuan identitasnya, Liangchen segera melarikan diri dari klinik itu begitu Gu Yanzhen dan sang dokter tidak melihatnya. Sang dokter meminta Gu Yanzhen untuk memberikan obat pada Liangchen agar lukanya lekas sembuh. Di kamar, Liangchen berusaha memeriksa sendiri lukanya dengan menggunakan kaca toilet. Tak lama kemudian, Gu Yanzhen menghampirinya untuk menyerahkan obat. Gu Yanzhen curiga dengan sosok Liangchen. Di hadapan Liangchen, Gu Yanzhen tidak ragu mengungkapkan bahwa Liangchen itu seperti wanita. Dengan postur tubuh dan cara berpakaian yang berbeda dengan siswa pria lainnya, Liangchen sama sekali tidak seperti layaknya seorang laki-laki. Saksikan kelanjutan cerita drama ini hanya di channel Rani Muntasari. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Bye-bye.